Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Timur Leste. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu ya Tuhan saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 125 ayat yang ke-1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, apabila kita perhatikan keadaan sekitar kita sekarang ini, tidak sedikit orang merasa khawatir dan takut menatap masa depan. Kita bisa melihat fenomena sekarang, di mana pandemi yang masih ada, yang masih cukup mengancam kehidupan manusia, baik dalam ekonomi dan hal-hal yang lainnya. Tidak bisa disalahkan jika orang merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya tidak perlu bersikap sama seperti dunia rasakan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu berpikir keadaan esok dengan rasa dihantui oleh berbagai hal yang membuat takut dan khawatir. Apalagi rasa takut dan khawatir itu sampai-sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekalipun dunia ini mengalami goncangan dan ketidakpastian di segala bidang kehidupan, tetapi di dalam Tuhan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis, karena kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus. Rasul Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya berarti di dalam hidup ini kita melangkah dengan iman, karena kita bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Untuk itu saudara, jangan pernah kita melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan, dan mari kita senantiasa meminta penyertaan Tuhan di dalam segala hal. Mungkin hari-hari yang sudah kita lalui seperti berada di lembah-lembah bayang-bayang maut. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari di sepanjang tahun 2021. Mungkin kita sudah melewati hari-hari yang berat. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di hari ini, saudara. Karena itu, tetaplah mengucap syukur di segala keadaan. Mari kita song-song pergantian tahun ini dengan memiliki tekad untuk hidup benar dan jangan lagi bermain-main dengan dosa. Sebab Tuhan pasti akan membuat pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, di hari ini semua orang pasti berkata di dalam hati, tanpa terasa hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Ada yang bilang, waktu kok begitu cepat, dan sebagainya. Malam ini pasti menjadi momen yang mendebarkan bagi kita. Mungkin berbagai rencana disusun untuk menyambut malam pergantian tahun.
Dan biasanya banyak orang ingin menghabiskan acara tutup tahun ini dengan berbagai macam acara dan pesta. Alkitab menyatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Yang pasti saudara, waktu akan terus melaju dan siapapun kita tidak akan mampu mengubah dan menghentikannya. Hari-hari yang kita jalani sepanjang tahun 2021 ini akan menjadi suatu kenangan, menjadi masa lampau dan tidak mungkin terulang kembali. Satu hal baik untuk kita lakukan di hari ini adalah merefleksi diri kita. Karena tanpa merefleksi diri dan melakukan perenungan, kita tidak akan bisa bertumbuh. Di tahun 2021 mungkin banyak warna kehidupan suram yang telah kita alami, kesulitan, kesesakan, dan penderitaan, di mana tidak seorang pun dapat kita jadikan tempat sandaran. Bahkan uang yang kita punya pun tidak dapat menolong dan menyelamatkan kita. Kita mungkin hanya bisa berdoa sebagaimana dinasihatkan Yakobus. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Artinya, kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dan pengharapan kita. Bukankah telah terbukti bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Saudaraku, walaupun saat ini gunung bergoncang dan sekalipun bumi berubah, percayalah bahwa perlindungan Tuhan menjadi jaminan rasa aman kita. Dia selalu punya cara ajaib untuk menolong kita. Untuk itu jangan kita khawatir lagi akan esok hari. Mari kita tetap optimis dan berjalan penuh dengan keberanian bersama dengan Tuhan. Saudara, mari malam ini kita tutup lembaran di tahun 2021 dengan ucapan syukur. Sebab hanya karena Tuhanlah kita sanggup melewati semuanya itu. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena kami percaya hari esok ada di tangan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, sehingga kami hidup senantiasa berani melangkah di saat kami menyongsong tahun yang baru ini. Kami rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan, kami rindu untuk semakin mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pulihkan dengan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mereka yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi mereka. Tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam belenggu dosa. Mari Tuhan ampuni, lepaskan, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah dan juga pandemi yang masih ada. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan memberikan berkat pemulihan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami, dan kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat menyongsong tahun yang baru. Selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.